Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nita Nurhayati M. Hum Selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman semua, izinkan saya untuk mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Pengaruh Suhu Terhadap Perubahan Warna pada Buah Apel atau Malus domestica. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Agustini dengan NPM 2221540022. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Buah apel atau Malus domestica merupakan komoditas hortikultura yang digemari banyak orang. Selain buahnya yang enak, buah apel atau Malus domestica ini disukai karena memberikan dampak baik pada tubuh, mulai dari kulit hingga dagingnya. Manfaat yang terasa, tubuh lebih sehat setelah mengonsumsi apel secara rutin. Apel atau Malus domestica ini kaya akan kandungan antioksidan, flavonoid, dan serat makanan. Kandungan tersebut membantu untuk mengurangi resiko terkenanya kanker, diabetes, hingga jantung. Perubahan warna pada bahan pangan merupakan salah satu tanda untuk mengidentifikasi kerusakan pada buah, menurut BUF 2018. Proses perubahan warna yang sering terjadi adalah perubahan warna menjadi coklat sebagai akibat proses pengupasan, pemotongan, maupun terkena benturan. Proses ini disebut sebagai reaksi pencoklatan enzimatis. Pencoklatan tersebut disebabkan oleh oksidasi senyawa fenolik pada buah yang dikatalisis oleh enzim polifenol oksidase atau disingkat dengan PPO ketika buah mengalami kerusakan struktur sel dan kemudian menghasilkan senyawa koinon, dan senyawa inilah yang menyebabkan warna menjadi coklat. Ternyata, di samping buah apel atau Malus domestica yang memiliki banyak manfaat ini, buah tersebut juga sangat mudah mengalami perubahan warna setelah dikupas kulitnya atau hanya sekedar dipotong, lalu kita tidak secara langsung mengonsumsinya. Pencoklatan enzimatis pada buah dalam proses pengolahan makanan merupakan masalah yang serius, terkhusus pada buah apel ini. Karena hal ini dapat mengurangi kualitas produk secara visual dan menurunkan minat konsumen. Selain itu, pencoklatan enzimatis juga menurunkan kualitas rasa, meningkatkan sifat basa, dan merusak nutrisi makanan. Banyak orang yang menganggap bahwa buah apel yang sudah mengalami perubahan warna tersebut itu buah apel yang sudah membusuk. Ternyata, daging buah apel yang sudah mengalami perubahan warna tersebut itu karena terjadinya proses kimia, yaitu disebut dengan reaksi oksidasi. Pada saat sebelum dikupas atau dipotong, buah apel memang terlindungi oleh kulitnya. Namun, saat buah apel dikupas dan dipotong, ada udara yang akan masuk ke dalam jaringan-jaringan buah apel tersebut. Pengaruh suhu ruangan yang sangat intens mengakibatkan terjadinya perubahan warna pada buah apel. Hal ini terjadi karena oksigen yang ada dalam udara akhirnya bercampur dengan enzim khusus dalam jaringan apel tersebut. Reaksi kimia antara oksigen dan enzim ini menghasilkan warna kecoklatan yang tampak pada daging buah apel. Pertanyaannya, apakah kita masih dapat mengkonsumsi buah apel yang sudah mengalami perubahan warna? Jawabannya, ya. Kita dapat mengkonsumsi buah apel yang sudah mengalami perubahan warna dengan aman. Namun, jika sudah terlalu lama dibiarkan menjadi coklat, besar kemungkinan daging buah apel tersebut sudah terpapar dengan berbagai jenis bakteri, kotoran, debu, dan partikel yang ada di udara. Apalagi jika kita tidak menyimpan buah apel tersebut ke dalam wadah. Selain resiko terkontaminasi bakteri atau partikel asing dari udara, apel yang sudah berwarna coklat, manfaatnya pun sudah berkurang. Ini disebabkan karena proses oksidasi yang terjadi bisa merusak kandungan nutrisi yang ada dalam daging buah. Salah satu nutrisi yang mungkin berkurang atau hilang adalah vitamin C. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap perubahan warna pada buah apel. Walaupun buah apel yang sudah mengalami perubahan warna ini masih aman untuk kita konsumsi, namun juga di sisi lain perubahan warna ini berdampak tidak baik atau berdampak buruk bagi kesehatan kita. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk mencegah perubahan warna pada buah apel.
Baik, untuk selanjutnya penjelasan mengenai proses perubahan warna. Proses perubahan warna ini mungkin sudah disinggung sebelumnya, dan untuk lebih jelasnya lagi ada pengertian dari para ahli yaitu Wiley Blackwell 2012, di mana proses perubahan warna atau pencoklatan enzimatis ini disebabkan karena adanya aktivitas enzim pada bahan pangan segar seperti pada susu segar, buah-buahan, dan sayuran. Pencoklatan enzimatis terjadi pada buah-buahan yang banyak mengandung substrat, fenolik, katekin, dan turunnya tirosin, asam kafeat, asam klorogenat, serta leukoantosiasin yang dapat menjadi substrat proses pencoklatan. Senyawa fenolik dengan jenis ortohidroksi atau trihidroksi yang saling berdekatan merupakan substrat yang baik untuk proses pencoklatan. Reaksi ini dapat terjadi bila jaringan tanaman terpotong, terkupas karena kerusakan secara mekanis dapat menyebabkan kerusakan integritas jaringan tanaman. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan ialah metode eksperimen yang dilakukan di salah satu rumah, Jalan Cisinga, Kampung Ganimukti, RT 2 RW 4, Kecamatan Cisayong, Desa Santana Mekar, Kabupaten Tasikmalaya dengan kode pos 46153. Dan identifikasi perubahan warna pada buah apel dilakukan secara langsung tanpa menggunakan alat bantu atau disebut juga dengan pengamatan makroformologi. Penelitian ini dilakukan selama 5 hari, yaitu dimulai pada tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dalam bentuk foto dan dianalisis dengan analisis deskriptif. Eksperimen ini dilakukan dengan 2 perlakuan, yaitu perlakuan pertama, buah apel yang disimpan pada lemari pendingin dengan suhu kurang lebih 3 derajat Celcius, dan perlakuan kedua yaitu buah apel yang disimpan pada ruangan terbuka dengan suhu kurang lebih 27 derajat Celcius. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan pada eksperimen ini adalah 1 buah apel, pisau, nampan atau wadah. Tahap percobaan. Tahap pertama yaitu bersihkan terlebih dahulu buah apel, kemudian potong atau dibelah menjadi 2 bagian. Dan yang kedua, simpan bagian apel di atas nampan lalu tempatkan ke dalam lemari pendingin dengan suhu kurang lebih 3 derajat Celcius. Dan yang ketiga, simpan bagian buah apel lainnya di atas nampan lalu tempatkan pada ruangan terbuka dengan suhu kurang lebih 20 derajat Celcius. Baik, untuk selanjutnya terdapat hasil percobaan dalam bentuk foto, yaitu dapat dilihat pada hari pertama. Ini merupakan buah apel yang baru dibelah menjadi 2 bagian, masih terlihat berwarna putih, berputih kekuningan atau seperti putih tulang, dan bagian atas ini merupakan buah apel yang terdapat pada lemari pendingin dengan suhu kurang lebih 3 derajat Celcius, dan di bawahnya terdapat foto buah apel yang disimpan pada ruangan terbuka dengan suhu kurang lebih 27 derajat Celcius. Nah, setelah 1 jam di hari pertama dapat kita lihat buah apel yang ada pada lemari pendingin ini masih berwarna putih, dan apel yang berada pada ruangan terbuka dengan suhu 27 derajat Celcius ini sudah mengalami perubahan warna, yaitu menjadi warna coklat, namun tidak terlalu berubah menjadi coklat. Selanjutnya, buah apel yang ada pada hari kedua. Di hari kedua, buah apel yang berada pada lemari pendingin dengan suhu 3 derajat Celcius ini masih sama seperti sebelumnya. Teksturnya masih keras, dan kulitnya juga mungkin sedikit mengalami perubahan gitu, tapi hanya sedikit. Sedangkan buah apel yang pada ruangan terbuka itu sudah sangat mengalami perubahan warna menjadi coklat. Kita lihat foto buah apel pada hari ketiga. Buah apel yang ditempatkan di ruangan terbuka, potongan buahnya itu sudah terlihat tidak segar. Warna buah semakin coklat, kulit buahnya semakin menyusut, namun tekstur buah masih keras. Sedangkan keadaan potongan buah apel yang berada di dalam lemari pendingin itu masih terlihat segar. Warna daging buah masih sama seperti sebelumnya, berwarna kuning kecoklatan. Tekstur buah masih keras, namun kulit buah sedikit menyusut.
Selanjutnya, pada hari keempat, keadaan potongan buah apel yang berada di ruangan terbuka dengan suhu kurang lebih 20 derajat Celcius semakin berubah warna menjadi warna coklat. Tentunya buah apel itu sudah tidak terlihat segar, kulitnya mulai kering mengkerut, namun tekstur buah masih keras. Sedangkan buah apel yang berada pada lemari pendingin itu masih terlihat segar dan warna daging buah sudah mulai berwarna coklat. Tekstur buah keras, namun kulit buah sedikit menyusut. Selanjutnya kita amati perubahan warna pada hari terakhir atau pada hari kelima. Buah apel yang disimpan pada ruangan terbuka dengan suhu kurang lebih 27 derajat Celcius ini sudah mengalami pembusukan. Warna daging buah sudah berubah menjadi coklat tua, dan selain karena perubahan warna yang membuat tidak menarik lagi karena tumbuhnya jamur pada buah tersebut. Sedangkan buah apel yang disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu kurang lebih 3 derajat Celcius ini sudah mengalami perubahan warna, yaitu sudah semakin berwarna coklat. Nah, kulit buah semakin menyusut. Tentunya sudah tidak terlihat segar, namun tekstur buah masih keras. Dalam percobaan dan pengamatan yang telah dilakukan selama 5 hari ini, dapat dilihat bahwa suhu mempengaruhi perubahan warna pada buah apel. Pada ruangan terbuka, potongan buah apel mengalami perubahan warna dengan cepat. Warna buah apel menjadi coklat tua, kulitnya menjadi kering mengkerut, tekstur buahnya menjadi lembek, tumbuh jamur, serta mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Sedangkan potongan buah apel yang ditempatkan pada lemari pendingin, perubahan warnanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama sampai berubah menjadi coklat. Walaupun buah sudah tidak terlihat segar, dengan kulit buah yang mengalami penyusutan, namun tekstur buah masih keras. Setelah melakukan penelitian ini, hendaknya kita menyimpan buah konsumsi itu dengan baik dan benar, supaya tidak terkontaminasi dengan berbagai jenis bakteri ataupun partikel asing dari udara. Karena mengkonsumsi buah itu baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita, maka dari itu mari kita budidayakan mengkonsumsi buah setiap hari agar tubuh kita selalu sehat, kuat, dan juga cerdas. Baik, mungkin sekian pemaparan serta penjelasan artikel yang telah saya buat. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan beserta kekurangannya, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.